Tiga gerakan yang dilakukan di dalam sholat yang bukan gerakan sholat batal. Ya, ya termasuk jo agama ini itu tetap biasa kamane sembahyang pak. Ya, ada yang begitu. Atau akhirnya nanti singkan apa natua. Kalau melirik boleh. Melirik kamane tenang apa? Puna melirik maka puna tua. Ya, ya. Batal sholat. Termasuk menggarut pak. Ya, puna sembahyang itu tidak ada larangan menggarut. Boleh, menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Beda tadi. Menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Mana garut-garut? Tapi yang kok kilamuk kan kata lagi, kan kamu ngambil. Di, maka pun ini jangan KPP, pulang pergi. Ini bahaya ini. Bisa tidak menyempurnakan kita punya ibadah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalai di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan lalai karena memang dia tinggalkan salat, ada juga yang mengatakan lalai karena dia bermain-main di dalam salatnya. Itu namanya lalai. Bapak Ibu. Ini dua hal ini banyak sekali yang lakukan, Pak. Meninggalkan salat itu sudah pasti lalai. Yang kedua, bermain-main. Ini juga banyak. Ya. Termasuk bicara di dalam salat. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, salah satu ketidaksempurnanya kita punya salat yaitu lalai, bermain-main. Ya, singkaman tu pak biasa tu puna niat ni cini tau sumbayang. Injo ulunan jo pacirinya ratir pala bonga. Ada biasa yang begitu tuh pak. Salat. Apa yang natua rate? Nah, biasa begitu di atas saja pandangannya. Nah ini juga bisa dinamakan lalai dalam sholatnya. Ya, sembayang. Ya. Itu alam panai. Melihat itu bisa Bapak Ibu lalai dalam sholat. Melihat itu dilarang. Tapi melirik boleh. Iya. Kabedan tuh puna tahu ya istilahnya melihat jaling kiri kanan bersembayang toh itu bisa membatalkan sholat. Makanya nakana tu panritata 3 gerakan sholat gerakan yang dilakukan di dalam sholat ya, yang bukan gerakan sholat ini batal. Iya, batal. Jadi 3 gerakan yang dilakukan di dalam sholat yang bukan gerakan salat batal. Ya. Ya, termasuk jo agama ini itu tetap biasa kamane sembahyang, Pak. Ya. Ada yang begitu. Atau akhirnya nanti singkan apa natua. Kalau melirik boleh. Melirik kamane tenang apa? Puna melirik. Maka puna tua. Ya, ya. Batal salat. Hati-hati. Iya, Bapak Ibu. Makanya itu Pak, ada juga orang yang melakukan salat menutup mata. Ya, menutup mata itu sebenarnya makruh dilakukan di dalam salat. Makruh. Iya. Kenapa makruh? Namanya makruh bisa mengurangi Pak. Iya. Aku lena kurangi pahalana sembayanta. Aparang. Ini tentu biasa sembayang aparang badi. Parang. Tagi parangi. Parang kisah na pas kibungkar niya anaconda daleka. Pas kibungkar. Mati mi.
Dia ular leganta. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Iya. Apalagi Bapak Ibu yang ini juga Bapak Ibu sekalian bisa membatalkan salat kita itu adalah di anggota badan ini ada berapa yang mesti sujud ke tanah. Ya. Puna menurut Tupan Ritata siapa niat berapa anggota badan ini yang mesti digunakan sujud ke tanah. Satu adalah anne ubuntah. Ubun. Pak. Ubun minerin tadi? Ubun. Iya, abang. Dahi. Ini mesti sujud ke tanah ini menurut Tupan Ritata. Kapan-kapan tandre kapan-kapan tatonggo gini Pak, tinana sa sembayanta. Menurut Tupan Ritata Pak. Maka anak pun sembayang itu termasuknya itu gondrong Masa tidak sembayang gondrong Pak. Gondrong huna. Simbaji-baji na pun make kisongko sembayang. Iya. Yang kita juga Bapak puna sembayang ki baji puna ni panai kisongko kah? Iya. Papanai kamane. Kamane bentukna supaya rapat kini naonge. Iya. Tegila juri boko duduk kamane. Nak ke muda muslimin putus cinta renan tu. Nak kamane puna kamu nehe tahun ni beta botoro. Atau puna kamane. Beda-beda. Banyak. Cuman sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mesti kemudian telapak tangan mesti rapat. Pak ini mesti sujud juga. Ini kulantuga dan juga jari kaki kita mesti semua sujud ke tanah. Apalagi jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi adalah gerakan-gerakan salat. Tidak boleh melebihi daripada 3 gerakan di dalam salat yang bukan gerakan salat. Termasuk menggarut Pak. Ya, puna sembahyang itu tidak ada larangan menggarut. Pak, menggarut boleh, menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Beda Pak di? Menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Mana garut-garut? Tapi yang kok kilamu kang kata lagi, kang kamu ngami. Di, maka pun ini jangan ki pepe, pulang pergi. Ini bahaya ini. Bisa tidak menyempurnakan kita punya ibadah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Juga salah satu ketidaksempurnanya salat itu Bapak Ibu adalah ketika sembahyang kemudian safnya tidak lurus. Iya, pada saat berjamaah safnya masih longgar. Tapi karena beberapa bulan yang lalu ini ada corona darurat namanya, ya mesti kita longgarkan. Tapi karena sekarang insya Allah sudah mulai aman, Pak amami, makanya rapat maki di itu. Saking pentingnya itu Bapak Ibu, punna niat saf kosong, itu makanya Nabi Bapak Ibu, punna napa sembayang injo nak bitte, mayro na paresa ta serese renjo sapna. Kawan repana baji, luruskan ni. Tena baji kau sapno, luruskan ni. Itu Nabi Pak. Lampa mintom maya, na para sapna. Nabi tidak akan mulai salatnya kalau saf belum sempurna. Itu Nabi tuh. Iya, seharusnya imam juga begitu. Tapi tiama ki Pak. Iya, tami kam manjo. Basana nakke tenak kule mayron parisai karena saya tidak punya kuasa, Pak. Iya, gappa kalampa ka parisai sabnu. Panjagur juto na sareangi. Maka jangan. Cukup kita katakan rapatkan saf dan luruskan. Cukup itu saja.
Bapak Ibu. Saking pentingnya itu Pak, ketika ada saf yang kosong, ini wajib diisi. Maka caranya itu Bapak Ibu, yang di belakang mesti maju ke depan. Iya, mesti maju ke belakang. Pernah kosong Pak di? Kosong maju ke belakang. Caranya maju adalah tidak dengan merubah posisi berdiri. Bapak Ibu. Umpama toh, niat kosong di belakang. Na injor ribokan nanjoe, mesti maju ke depan. Maju ke belakang, ganti. Tetapi tidak merubah posisi ya. Tapi maintain pagi. Maintain pagi naik. Kapag sementara sujuk kinaki ya kadang-kadang di belakang beda. Jadi tetap posisi seperti ini. Kemudian ada saf di depan, maju maki. Nah, maju. Tahu penan rapi satu langkah maju lagi. Saya kira sudah sampai tuh kalau 2 langkah. Kalau yang di belakang. Nah, karena di belakang ini kosong, maka yang di belakang lagi maju. Jadi yang di belakang lagi maju. Kami ki juga kena tem bajiki umpama di sampingnya mas ni bajiki tidak. Kalau ada yang di belakang kosong, umpama niat kosong riboko, maka di belakangnya enggak masuk ke maju ke depan. Tapi punah tandre mau riboko, maka kita lihat di belakang memperbaiki saf. Ya, memperbaiki saf supaya tandre kosong. Itu gerakan-gerakan dalam salat, gerakan-gerakan yang tidak membatalkan salat. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau seumpama ada di depan kosong, umpama dia ada lekang kosong Bapak. Nah kemudian kan seharusnya jari bukan amajur lekang. Cuma tanrek nausengi, maka boleh kita yang di belakang kidorong ira lekang. Kidorong Pak. Tapi tagi sanaki kajallo gitu. Caranya pama ni ada lekang kosong. Ini seharusnya sambiangi Pak. Posisinya maka kita maju dan dorong madalekan. Ya, dorong. Teksan lagi. Atas sambilan tuh santai saja. Dorong dan kita yang ganti posisinya. Begitu. Bapak Ibu. Itu pentingnya itu supaya saf tidak ada yang Bapak Ibu tidak ada yang kosong. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Seperti inilah yang mesti kita ketahui bersama. Sehingga matonjin tuh Bapak. Punania umpama ruaki berjama, toh? Ruaki berjama. Contoh Pak. Saya simpan dulu mic. Tapi ini kalau saya keliru ada Pak Kiai di belakang yang bisa meluruskan. Umpama toh berjama ki. 2 ya. 2 orang ki. Maka posisi kita berdampingan, berdekatan. Jadi katakanlah saya posisi di sini, maka posisi yang satu dia di sini. Jadi kita julere dulu riboko, terpisah namanya. Jadi umpama di sini imannya kita ambil di sini. Nah, bagaimana kalau seumpama ada yang datang niat jamaah batu, na erotom minawan, na ruakinne, maka dia tetap posisi di belakang. Maka kita yang ganti, kita yang temani. Tidak boleh membuat saf sendiri. Tidak boleh tok bayu saf sendiri. Maka ini yang di belakang ini Pak, yang tadi posisi imam di sini, dia posisi di sini, maka ada jamaah datang, dia bisa tepuk. Mama tepukin nih. Maka dia mundur ke belakang. Temani ini. Jadi ruang mirboko Pak. Tena gappa ka manjitong ki kunne. Barapi kunne tiama ki majoi. Pegamami kamane 1 kali baru dia mundur ke belakang menemani kita di belakang. Jadi begitu Bapak. Ya. Jamaah sama-sama dirahmati Allah. Ini namanya kalau masbuk. Ini masbuk begini. Bapak Ibu. Sehingga matonji punah seumpama kita pamat iya mene biasa pawangkan ngurang nih lagu terang dibagi nih woi
Tanya Sarah. Hah? Oh jangan Nasara nih. Cek. Hah? Tidak nggak? Oh? Cek. Ya. Sana di. Nah. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Hah? Tidak bisa dimatikan. Ya, satu. Oh. Satu, ya. Baik, penjami Pak. Penjami. Nah, selanjutnya masbuk. Ini mesti dipelajari Bapak. Karena yang masbuk. Jadi masbuk itu ya pastilah yang masbuk itu dia terlambat. Terlambat ki punah masbuk. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah akhir Al-Baqarah adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wadhkuru wasjudu, ruku dan sujudlah kamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kita ketika kita dapat dia dalam keadaan ruku, maka kita ruku. Puna ni batuin jo ka imanga ruku ki. Puna anjo imanga ni guppai apa namanya? Sujud, maka kita sujud. Ye. Nah, itu yang kutanya karena Ustaz puna lari ya. Puna lari dongki. Jadi ya cocok ini jari ini minta fungsi nanti jaga baik pakai buka tempat pelarian nih mangan nih iya serius tempat harus gitu nak kebia aku pernah niat masih mestinya pakai bu dari samping ke tempat pelarian nanya imang nggak pakai imang sembahyang teratu kan mesti tinggalkan sholatmu dan ganti yang di belakang tuh lari kau imang lah pokoknya nih numinawak berjamaah kan batal ki dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, masbuk. Jadi ketika dia dalam keadaan ruku, maka rukulah kita. Ya, ruku. Berarti Bapak Ibu kita masih mendapatkan satu rakaat. Ketika dia ruku, rukulah juga bersama-sama. Nah, ada juga pernah bertanya Kak, Nabi bilang Ustaz, ente kamma punna sementara ruku ki imanga nah kita pabatu natap pambat naik mikam maneh ketika posisi imam sudah berdiri sempurna maka kita sudah kehilangan satu rakaat Pak punah sempurna misalnya Sami'allahu liman hamidah maka dia posisinya sudah apa namanya sudah sempurna Pak berdirinya maka kita kehilangan satu rakaat. Tidak boleh ki karena imam sudah berdiri begini, ambil gele ruku ki juga. Tidak boleh. Tetapi ada ulama yang mengatakan ketika imam ruku seperti ini, kemudian pas ki berdiri begini, andre pana sempurna ne, natap paki batu mai, tak berki nampaki amina untuk rokok. Ya, karena dia posisi berdirinya belum sempurna. Iya, Bapak Ibu. Tapi ketika dia berdiri sempurna, maka ketinggalan maki satu rakaat. Kapan kita ganti itu? Pada saat imam selesai salam. Iya, selesai salam, baru kemudian kita berdiri ambil lagi satu rakaat. Kemarin Pak waktu kejadian ponto ceramah, ada anak pramuka di masjid rayanya, si rayanya ponto masih agung nah. Itu anak pramuka tapi yo kapan anak pasikola umum. Saya saja sudah terlambat 2 rakaat Pak di Masjid Agung. Iya sama masuk. Sama masuk. Tapi kan saya tahu bahwa mesti kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Iya toh saya Pak as-sembahyang rong kale-kale. As-sembahyang ini sampai narapi Pak imam.
ngapa nih kita minta kinja ke rokok mia, sujud sembahyang. Ini yang mesti dikasih pahami ini. Ini karena dia bukan pesantren. Kalau anak pesantren, saya kira dia paham yang beginian. Ya, Bapak Ibu, wajibnya punah di pesantrennya anak apa? Dia tahu, ya, najar rangki. Makanya ki pantama ki di pesantren anak tak Bapak. Ini banteng ini kan hampir banyak sekali pesantren. Ada pesantren Nake Muda Muslimin, Asadia Kaloling. Iya, insyaallah tahun depan ada juga pondok pesantren modern Al-Aksi. Amin. Hah? Oh sekarang. Jamaah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi begitu Bapak. Atau ada yang ditanyakan? Tanya aja. Saya lanjut ini. Ya. Baik. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Nah, selanjutnya jadi itulah banyaknya hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik di dalam salat Pak. Termasuk salah satu pelajaran di dalam salat itu Pak Ibu. Ya, salah satu pelajarannya di dalam salat itu termasuk pun berjamaah salah satu pelajarannya Pak, bahwa kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cini saya itu Pak, pun nantama kirima sigiga, deh. Semua kita sama pangkatnya Pak. Tena mangka karena presiden kau Pak Kapolsek, Pak Dandim, pokoknya namanya Pak Kapolsek mesti buka sepatu utama di masjid kita. Betul tidak? Jadi tentara ya, bupati ya, tena kulen karena bupati kau mesti sepatu utama di karpet kah? Tidak boleh. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita petik di dalam salat, bahwa di saat kita menghadap ke kiblat, kita sama-sama menghadap ke kiblat dan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, jadi itu salat Pak, termasuk salat berjamaah, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu cara mengkritik yang baik. Bapak, inilah salat berjamaah Pak, najar rangki apa cara mengkritik yang baik. Kenapa saya sampaikan begitu? Cini sentu Pak, agama ta najar rangki. Pun berjamaah kina salah imanga, tena kulen digurai. Weh, Pak Imam, salah kok memang. Pamari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin. Woi, Pak Imam, salah kok. Tidak bisa begitu. Maka ditegurlah dengan baik, dikritiklah dengan baik. Cukup kita katakan Subhanallah. Toh, jarang ki agama itu Pak. Itu bagusnya. Jadi agama itu mengajarkan kita kritik boleh, tapi dengan cara yang baik, cara yang lembut. Seperti itulah diajarkan di dalam salat. Kritik dia Subhanallah bagi laki-laki. Kalau perempuan memang caranya boleh dengan cara ketuk satu kali petang Pak. Perempuan boleh seperti ini. Pama ya cara mengingatkan bahwa imam lupa, boleh bertepuk tangan, boleh juga memukul paha. Itu tanda bahwa imam sedang lupa. Tapi kalau laki-laki bukan begini, tapi mesti sebutkan Subhanallah, berarti imam sedang lupa. Dua. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik di dalam salat adalah Bapak Ibu, cara memilih pemimpin yang baik itu lihat di dalam salat. Kini saya Pak, pun anak berjamaah kita mesti boya ki imam, pemimpin. Ini pimpin kini, ya. Siapa yang memimpin kita berjamaah? Maka seperti inilah caranya kita memilih pemimpin Pak. Pertama, carilah pemimpin yang bagus bacaan Al-Qur'annya, penghafal Al-Qur'an. Boya pakabal Al-Qur'an, kita moy, pakabal Al-Qur'an ki. Masuk, maju pakabal Al-Qur'an. Bagaimana kalau tidak ada penghafal Al-Quran di situ? Maka carilah yang bagus pemahaman agamanya. Inai tinggi konyo pangisian agamana, maka dia yang maju. Bagaimana kalau di situ sama-sama di semua ilmunya, seng ulama,
Sing ulama kutunang inai panjari imam, maka carilah yang lebih tua umurnya. Inai paling tua umurna. Ya kan jo. Di panjari imam. Ente kamba puna mesin tua umurna. Ya, sama-sama umurnya. Cari yang sudah menikah. Tole baka bunting. Itu kan Ustaz puna lebang asih buntingnya. Boy yang nyuturua boy nina. Bagaimana? Cari yang dua istrinya itulah. Jawab ya sama dirahmati oleh Allah. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian sekedar ya tausiah santai kita pada maghrib ini. Kita santai-santai saja, Bapak Ibu. Jadi sekedar saya sampaikan ke semua Bapak, bikers Muslim Buta Tua Bantaeng ini adalah anak motor, Pak. Anak motor. Iya. Tapi kita bukan sekedar anak motor. Angkana lampai penyemek balak-balak tina, Pak. Iya. Kan sebahagian tahu anak sing kana, anak motor juga, anak kumbala. Oh, tidak. Ya, tidak. Kita ini bikers Muslim. Ya. Ini salah satu cara untuk mengajak saudara-saudara kita berhijrah. Banyak nih, Pak. Saudara-saudara kita di sini yang hijrah. Bapak, bukan saja saudara-saudara kita hijrah. Bapak, banyak bergabung di sini pejabat. Banyak, Pak. Nih, ada yang hadir. Pak Kabaknya persidangan hadir, DPRD hadir. Iya. Banyak ya. Apalagi nyo. Kasat Intelkam juga bergabung. Oh, banyak. Aku sengaja julai lalang. Ya. Jadi kita lah pemotor, Pak. Nah, sekiranya Bapak nia anatta Pak daripada lampu salah di nyomai disuruh bergabung di gitu mai Pak. Bayangkan bergabung dengan para dai-dai mudanya. Kia muda muslimin bergabung. Saya bergabung. Ustaz Zulkifli Syahrir kia muda. Menguasai tafsir bergabung. Coba kia muda Ustaz Sukri Harun bergabung, Pak. Jadi kita biasa tuh nyaki lampu motor, Pak, sekali. Tapi pintal 2 kali, 2 bulan, 1 kali kita pergi touring, pergi ke lampu tongki nyaman naik motor, Pak. Lere, apa yang dimangai? Lampu kiri kuburan Naguruta. Namanya di lampu kiri tempat-tempat sejarahia. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, tidak lampu nyaman balang ngeng. Tapi kita naik motor ini, Bapak, naik motor menuju ke surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya kira ini nih, Pak. Jadi sekiranya Bapak ada juga ini. Saya lupa. Ustadz Asdar. Bapak. Ustadz Asdar ini ada 2 komunitas ini. Dai muda nih, anak bikers nih. Yo. Alhamdulillah. Ya gitu. Saya kira demikian. Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Ya, sekedar pengantar Bapak Ibu. Saya kasih jelas yang terakhir, paling terakhir. Sekiranya Pak, orang kayanya Sinua di Tabe. Tahu kalau manyanna Sinua atau sekalipun bukan orang kaya, Pak, mau didampingi untuk menyalurkan pasidakata kepada orang yang paling tepat menerimanya, dihubungnya, Pak. Nakem pabatuan ki pasidakata. Ya, saya kasih sedekata itu dengan orang yang tepat. Dibantaingin ne Pak talak dakata je begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan ta. Niatnya masih anak-anak ta Pak Akballa ranjang tangan ata. Sudah berapa orang yang kami datangi? Ada orang Bapak, ada rumahnya kecil, asing kamanya itu kemai puna dengan toa puna di kampung ngabai kandang sapi nak kamam menjolompona, Pak. Coba itulah yang kami bantu. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ya sekiranya mau disalurkan sedekah, hubungi kami. Insya Allah kami istiqamah menyalurkan sedekah kepada orang-orang yang paling tepat. Saya kira demikian. Bapak Ibu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahil musta'an. Wa alaihi tuklan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.